Oke, dah on nih. I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andana Aris Febrian dengan NIM 23041370182. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan atau kita biasa singkat dengan TJSL, serta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan persero terbatas berdasarkan ketentuan syariah. Baiklah, materi yang pertama kita harus mengetahui dulu tujuan dari mempelajari TJSL ini. Yang pertama, memahami konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL, menjelaskan prinsip-prinsip syariah dalam operasional perusahaan, membahas aspek syariah pada penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan PT, mengidentifikasi dampak positif TJSL dan restrukturisasi perusahaan, mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan dan halal, dan terakhir membekali peserta dengan pengetahuan praktis. Di slide kedua ini membahas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL. Kewajiban perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dasar hukum yang terterang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 yang berupa prinsip syariah keadilan atau adil, kesetaraan atau musyawarah, dan larangan kerusakan atau bisa disebut dengan fasad. Slide keempat yaitu membahas tentang implementasi TJSL. TJSL dalam Islam yang berarti tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah kegiatan dari ajaran Islam tentang khilafah manusia di bumi, melibatkan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Prinsip utama TJSL dalam Islam: khilafah, manusia sebagai pemimpin, khalifah, manusia sebagai pemimpin yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam dan sosial. Maslahah, setiap tindakan harus membawa manfaat untuk umat, zakat, infak, dan sedekah. Berbagai upaya kekayaan sebagai wujud solidaritas sosial. Implementasi TJSL merupakan bantuan kepada fakir miskin berupa pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kesenjangan sosial. Lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah kerusakan alam, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Bisnis Islami yang berupa etika bisnis syariah, kesejahteraan karyawan, dan penggunaan sumber daya secara bijak. Contoh implementasi wakaf produktif. Aset wakaf untuk pembangunan masyarakat CSR Islami, kontribusi perusahaan dalam membangun masjid, pendidikan atau pengentasan kemiskinan, ekowisata syariah, pariwisata ramah lingkungan berbasis nilai Islam. Slide keempat yang membahas tentang prinsip syariah pada penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan. Yang pertama yaitu larangan riba. Semua transaksi harus bebas dari bunga dan pinjaman berbunga. Yang kedua, transparansi, informasi keuangan dan aset harus jelas. Yang ketiga, kehalalan aset, kegiatan dan aset perusahaan harus halal. Dan poin yang keempat yaitu keadilan, tidak boleh merugikan pihak kecil seperti karyawan atau pemegang saham minoritas. Slide kelima membahas tentang penggabungan persero terbatas atau PT. Penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas. Contohnya, perusahaan A dan B bergabung menjadi perusahaan C. Dalam aspek syariah, tidak boleh melibatkan aset ribawi atau riba. Keputusan harus mendapatkan persetujuan dari pemegang. Di slide ke-6 ini
membahas tentang peleburan persero terbatas. Peleburan persero terbatas adalah proses penggabungan dua atau lebih perusahaan persero terbatas atau PT menjadi satu entitas baru, di mana perusahaan-perusahaan yang bergabung tersebut meleburkan identitas hukumnya dan berhenti eksis seperti entitas terpisah. Sebagai gantinya, entitas baru dibentuk sebagai hasil peleburan tersebut. Proses ini biasanya dilakukan untuk memperkuat posisi bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, atau memperluas pasar. Contoh peleburan yaitu peleburan Bank Mandiri di Indonesia. Pada tahun 1998, beberapa bank milik pemerintah Indonesia yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia atau disebut dengan Eksim, dan Bank Pembangunan Indonesia Bapindo melebur menjadi Bank Mandiri. Proses ini dilakukan untuk memperkuat stabilitas sektor perbankan nasional. Slide yang ketujuh membahas tentang pengambil alihan persero terbatas. Pengambil alihan persero terbatas atau PT sering juga disebut sebagai akuisisi. Adalah proses di mana pihak tertentu, baik individu maupun badan hukum, mengambil alih kepemilikan atau pengendalian atas suatu PT persero terbatas. Hal ini dilakukan dengan cara membeli sebagian besar atau seluruh saham PT tersebut, atau dengan cara mengambil aset-asetnya. Tujuannya yaitu untuk sinergi usaha, perluasan bisnis, diversifikasi, dan penguasaan pasar. Pada slide ke-8 ini membahas tentang pemisahan persero terbatas atau PT. Pemisahan persero terbatas adalah proses hukum di mana suatu perusahaan memisahkan sebagian atau seluruh harta kewajiban atau aktivitas usahanya untuk membentuk perusahaan baru atau mengalihkan sebagian asetnya kepada perusahaan yang sudah ada. Proses ini diatur dalam pasal 135 hingga pasal 141 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persero Terbatas (UU PT). Contoh bentuk pemisahannya yaitu terbagi menjadi dua, yaitu pemisahan murni. Dalam pemisahan ini, seluruh aset dan kewajiban PT yang lama dialihkan kepada dua atau lebih PT yang baru, dan PT yang lama berakhir atau bubar. Yang kedua, pemisahan tidak murni, yaitu bergabung dengan PT yang baru. Slide yang terakhir ini yaitu kesimpulan. TJSL adalah kewajiban moral dalam hukum bagi perusahaan untuk mendukung masyarakat dan lingkungan. Penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pemisahan PT berdasarkan syariah memastikan bisnis berjalan sesuai prinsip keadilan dan kehalalan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.